Halo teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan pandangan tentang manusia dalam ajaran Taoisme. Dalam filsafat Cina, ada berbagai ajaran yang menekankan pentingnya hidup manusia, memelihara, mengasuh dan membesarkannya. Filsafat Cina sangat erat hubungannya dengan politik dan moralitas, serta paling banyak mengurusi fungsi agama. Salah satu filsafat Cina yang mengajarkan jalan kodrati manusia adalah Taoisme. Tokoh sentral dalam ajaran Taoisme adalah Lao Tzu. Lao Tzu juga dikatakan hidup satu zaman dengan Confucius. Akan tetapi, dengan menyelidiki kitab Dao De Jing, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena ada beberapa gagasan yang tidak mungkin dikenal umum pada masa Confucius. Yang berikutnya adalah Taoisme. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun dan akar pemikirannya telah ada sebelum masa Confucianisme. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal dari Taoisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Sebelum aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Filsafat Cina mengajarkan pentingnya mencari satu sumber damai dan kepuasan di balik janji-janji manusia memicu kelahiran Taoisme. Munculnya Taoisme menekankan jalan kodrati sebagai yang bertentangan dengan kedangkalan hidup manusia yang ingin egois, melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan hasrat yang tinggi dan sebagainya. Ada 3 tahap dalam Taoisme sebagai perkembangan, yaitu Yang Tzu sebagai tahap pertama, Lao Tzu tahap kedua, dan Chuang Tzu digambarkan sebagai tahap yang terakhir. Tahap pertama, Taoisme Yang Tzu. Hal ini juga yang telah diajarkan dalam Yang Tzu. Jika manusia melakukan suatu keburukan, maka manusia harus siap menerima konsekuensinya. Jika seseorang melakukan suatu keburukan, maka masyarakat akan menghukumnya. Inilah salah satu ajaran yang mau ditegaskan sebagai salah satu bentuk perilaku mempertahankan hidup. Tetapi melakukan sesuatu kebaikan, kemudian mendapatkan suatu reputasi yang baik dari masyarakat, bukanlah sebagai bentuk mempertahankan hidupnya. Dalam penjelasan lebih lanjut, Chuang Tzu mengatakan, menjadi sesuatu yang tak berguna adalah cara untuk mempertahankan hidup seseorang. Tahap kedua Taoisme adalah Lao Tzu. Menurut tradisi, Lao Tzu adalah sebuah nama yang secara harafiah dengan arti tuan tua. Lao Tzu mengatakan, orang bijaksana menempatkan dirinya di belakang layar, maka dari itu ia selalu mengedepan. Bukan justru karena ia tidak mengupayakan suatu tujuan pribadi, maka tujuan pribadinya terpenuhi. Ia tidak menampakkan dirinya, oleh karena itu ia terlihat di mana-mana. Ia tidak menonjolkan dirinya, karena itu ia berhasil. Ia tetap membanggakan karyanya, karena itu ia tetap tegak. Tahap ketiga Taoisme adalah Chuang Tzu. Cara pertama dalam Chuang Tzu dalam bukunya, Chuang Tzu adalah perkembangan bebas dari adrikodrati. Artinya bahwa manusia seharusnya menggunakan kemampuan adrikodratinya secara penuh dan dengan bebas. Pemikiran Chuang Tzu sama dengan pemikirannya Lao Tzu. Ketika suatu memperoleh sesuatu bentuk yang menyebabkan sesuatu hal itu terjadi, maka itulah yang disebut Te. Dalam perkembangan bebas ini, Chuang Tzu membuat suatu perbedaan antara yang bersifat kodrati dan yang bersifat batiniah. Segala sesuatu yang bersifat manusiawi adalah yang lahiriah, sedangkan yang kodrati adalah sesuatu yang pada dasarnya sudah ada. Misalnya, manusia memiliki 2 kaki, lembu memiliki 4 kaki adalah hal-hal yang bersifat kodrati. Mengikuti segala hal yang bersifat manusiawi adalah sesuatu yang buruk dan menimbulkan kepedihan. Kemudian pandangan tentang manusia dalam ajaran Taoisme. Menurut Taoisme, dasar kemanusiaan itu bukan ciptaan sendiri, tetapi termuat dalam keberadaan dan fungsi keseluruhan alam semesta.
Manusia hidup tanpa memikirkan konsekuensi secara keseluruhan terkait dengan risiko dari apa yang dilakukannya terhadap orang lain. Pandangan Taoisme tentang manusia yaitu dasarnya hidup manusia sudah digariskan oleh langit. Kesimpulannya adalah pada dasarnya manusia dalam pandangan Taoisme harus menghilangkan keinginan-keinginan yang merugikan orang lain. Manusia harus menghilangkan sikap egoisnya dan memilih untuk mengikuti jalan proses alam tanpa mencampuri urusan lainnya. Manusia dalam menjalani kehidupannya ada yang mengarahkan hidupnya pada sesuatu yang alamiah, artinya tanpa mencampuri proses-proses lainnya.